Ibu sekalian, tahun 2023 ini buat BMC adalah the year of revival. Maka itu tahun 2023 kita punya salam yang baru. Salam itu adalah salam revival dan salam kebangkitan. Ya, coba kepalkan tangannya, sama-sama katakan salam revival, salam kebangkitan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan Zoom maupun di YouTube channel, saya mau menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang terhormat, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan semuanya. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya kami kepingin agar supaya Bapak Ibu semuanya tahun 2023 itu mengalami kebangkitan. Bahkan ini bukan hanya keinginan kami para leader yang ada di gereja ini, tapi ini juga adalah keinginan daripada Tuhan sendiri. Tuhan mau setiap kita mengalami kebangkitan secara khusus di dalam 5 area kehidupan. Ya, nanti kalau mengalami lebih, ada yang 6, 7, 8, dan 9, atau 10, dan selanjutnya, itu tidak masalah. Tapi 5 ini yang harus menjadi goal setiap kita. Yang pertama, kita harus mengalami tahun ini kebangkitan secara rohani. Ya, kita semakin mencintai Tuhan dan semakin giat untuk melayani Tuhan. Kita mulai rajin untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu mengalami yang namanya kebangkitan secara rohani. Yang kedua, kita harus mengalami kebangkitan di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Hubungan suami istri, orang tua anak, menantu mertua, dilawat Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga dapat hidup bersama, hidup berdampingan dengan rukun. Keluarga kita jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lampau. Sehingga Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dialami oleh setiap kita, yaitu Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk kita semua. Dan yang ketiga, biarlah tahun ini kita juga mengalami kebangkitan. Kita mengalami revival di dalam keuangan, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kita. Saya punya iman, Bapak Ibu sekalian, apa yang ditulis di dalam Yesaya pasal 60 yang kita sudah pelajari di tanggal 1 Januari 2023, yaitu Bapak Ibu semua dapat menghisap susu bangsa-bangsa, susu kerajaan-kerajaan. Pintu-pintu gerbang berkat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian terbuka pagi, siang, dan malam, sehingga bangsa-bangsa dapat datang berduyun-duyun membawa angpau-angpau dan berkat-berkat kepada kita semua. Dan yang keempat, di tahun 2023, biarlah setiap kita juga mengalami kebangkitan di dalam karakter hidup kita masing-masing, yaitu kita semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan, seperti yang ditulis di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Dan yang kelima, sasaran kita juga mengalami kebangkitan di dalam kesehatan kita. Percuma nomor 1, 2, 3, dan 4 kita alami, tapi kita tidak sehat. Ya, tahun ini kita semua harus sehat, kuat seperti burung Raja Wali Muda. Berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi letih. Nggak ada yang sakit kakinya, nggak ada yang sakit tulangnya, nggak ada yang sakit hormonnya, nggak ada yang sakit panca inderanya, nggak ada yang sakit organ-organ tubuhnya. Semuanya sehat, karena tubuh kita adalah bait Allah atau rumah Allah, tempat kediaman Allah yang Maha Kudus, bukan tempat kediaman sakit penyakit. Nah, bulan Januari, topik kita yaitu tentang fresh start. Bagaimana kita mengalami kebangkitan, kita harus mulai dengan sesuatu yang baru, dengan sesuatu yang segar. Nah, bulan ini, Bapak Ibu sekalian, ayat emas diambil dari kitab Ratapan pasal 5, ayat yang ke-21.
Diambil dari The Message Bible, bunyinya begini. Bring us back to you. God, we are ready to come back. Give us a fresh start. Bersama saya ucapkan give us a fresh start. 2, 3, give us a fresh start. Lebih keras lagi, 2, 3, give us a fresh start. Ya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat 21 dan 22, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Salomo bilang begini, Bapak Ibu sekalian, ya. Akhir suatu hal itu lebih baik daripada awalnya. Ini perkataan daripada Salomo ditulis di dalam kitab Pengkhotbah. Salomo tidak bilang bahwa awal itu tidak penting. Tapi akhir itu penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Dan tidak ada langkah yang terakhir tanpa langkah awal. Tidak ada langkah yang terakhir tanpa langkah yang pertama. Maka itu bulan Januari temanya adalah fresh start. Agar supaya kita ini bisa memulai tahun 2023 ini dengan benar. Tadi host kita Marcel Jantoro sudah sampaikan bahwa tahun ini seperti dikatakan para ahli adalah tahun ke-8, Bapak Ibu sekalian. Tetapi tadi Marcel sudah kutip dari Yesaya pasal 43, ya. Kita semua ini dipilih oleh Tuhan. Tuhan telah memanggil, memilih kita. Tuhan juga menjadikan kita terang sehingga hidup kita di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kegelapan, kita terus terang dan menjadi berkat. Nah, ini harus dimulai dengan langkah-langkah awal yang benar. Nah, di sini hari ini sengaja saya memakai kemeja yang tidak dikancing, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini ada kancingnya. Nah, kalau kancing ini salah, Bapak Ibu sekalian, memasukkannya, mestinya di sini tapi masuknya di sini, maka apa yang terjadi kalau saya lanjutkan, maka bisa juga terkancing, tapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, miring, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi langkah pertama itu penting sekali. Nah, hari Kamis kemarin, ya, dalam acara Worship from Home, kita sudah diajar oleh coach kita. Ada rumus yang namanya S ditambah R sama dengan hasil. Situasi ditambah dengan respon itu hasil. Saya mau katakan begini, apapun situasinya, sekali lagi, apapun situasinya, kita harus berespon secara alkitabiah. Sekali lagi, apapun situasinya, kita harus berespon secara alkitabiah. Kalau kita berespon secara alkitabiah, maka hasilnya pasti memuliakan nama Tuhan. Nah, respon ini adalah hal yang bisa kendalikan. Situasi itu adalah hal yang di luar kendali kita, ya. Kalau dunia mengalami kegelapan, ya itu bukan kendali kita. Kalau dunia mengalami perang, kemudian mengalami bencana, mengalami hal-hal yang buruk, itu di luar kendali kita. Tetapi yang ada di dalam kendali kita harus kita kerjakan, yaitu yang bernama respon. Kalau responnya alkitabiah, maka hasilnya, sekali lagi, pasti memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi kembali kepada apa yang ditulis di dalam kitab Ratapan pasal 5 tadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Kitab Ratapan ini latar belakangnya yaitu kisah tentang orang-orang Israel. Orang-orang Israel pada zaman di kitab Ratapan ini dikenal sebagai orang-orang Israel yang tegar tengkuk, keras kepala. Ya, mereka kalau beribadah
mereka suka dengan caranya sendiri. Yang penting aku senang, aku puas. Nggak peduli itu caranya tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan orang-orang Israel kemudian juga di dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari, mereka jauh daripada Alkitab. Ya, apa yang mereka kerjakan itu mendukakan hati Tuhan. Bahkan mereka dengan terang-terangan melakukan penyembahan berhala. Pada zaman itu orang Israel hidup di dalam dosa. Kesabaran Tuhan itu ada batasnya, Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai umat pilihan Tuhan, maka Tuhan mendidik, Tuhan mendisiplin orang-orang Israel. Caranya gimana? Tuhan kirimkan itu Babel, ya, dengan rajanya Nebukadnezar. Babel adalah bangsa yang jahat sekali. Nebukadnezar adalah raja yang sangat kejam, Bapak Ibu sekalian. Itu dipakai oleh Tuhan, ya, untuk mendisiplin orang-orang Israel. Singkat cerita, kemudian orang-orang Israel yang kuat, orang-orang Israel yang pandai, orang-orang Israel yang unggul, itu semuanya dibawa ke negeri Babel. Sementara di Israel sendiri ditinggal orang-orang Israel yang lemah, Bapak Ibu sekalian. Mengapa yang lemah-lemah ditinggal di Israel? Supaya yang lemah ini juga bisa diperbudak oleh orang-orang Babel. Yang kuat dibawa ke Babel untuk juga dijadikan budak di situ, Bapak Ibu sekalian. Ya, maaf, yang namanya budak nggak enak, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang namanya didisiplin itu tidak enak. Nah, setelah didisiplin dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, maka pada tahun yang ke-70, Bapak Ibu sekalian, maka Israel itu mengalami kelegaan. Jadi setelah didisiplin berapa lama? Setelah didisiplin 70 tahun. Ya, jangan sampai ada di antara kita yang didisiplin sama Tuhan 70 tahun. Ya, 70 tahun itu bukan lama lagi. Lama banget, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi akhirnya pada tahun yang ke-70, orang-orang Israel ini dikembalikan ke Yerusalem, ya, dikembalikan ke Yehuda. Nah, apa yang dikerjakan oleh orang Israel ini sehingga dia dikembalikan lagi ke Yehuda? Ya, tadi itu di dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat 21 dalam terjemahan The Message Bible, God, we are ready to come back. Ya, ini perkataan daripada orang Israel yang mau bilang begini, Tuhan, aku kapok Tuhan, aku kapok, aku bertobat Tuhan. Jadi fresh start di tahun kebangkitan harus dimulai dengan pertobatan. Bersama saya ucapkan dimulai dengan pertobatan. 2, 3, dimulai dengan pertobatan, ya. Yang Tuhan kehendaki daripada setiap kita, Bapak Ibu sekalian, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Setiap penyimpangan daripada firman Tuhan itu disebut hamartia, ya, atau dosa, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena tidak sesuai, maka perlu disesuaikan, yaitu dengan cara bertobat. Daud memberikan contoh yang luar biasa. Dari Mazmur pasal 26 ayat yang kedua, Daud bilang begini, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Daud mau bilang begini, Bapak Ibu sekalian, di Mazmur pasal 26 ayat yang kedua, Tuhan periksa hatiku, Tuhan koreksi hatiku.
Kalau ada yang nggak benar, tolong Tuhan beritahu aku. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan alergi kalau Mazmur 26 ini dijadikan lagu. Lagunya kan begini, sudah dipopulerkan oleh Insinyur Nico. Mataku tertuju padamu, ya kan? Oh mungkin lain-lain ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Ya, ada orang-orang yang takut nyanyi lagu itu, ya kan? Pastor, aku takut nyanyi lagu itu. Loh, kenapa kok takut? Ya, nanti takut dicobai oleh Tuhan. Oh, bukan. Pengertiannya bukan itu. Ujilah aku, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Daud itu mau bilang gini, Tuhan, kalau ada yang nggak benar, koreksi Tuhan. Kalau ada yang nggak benar, kasih tahu aku Tuhan. Supaya aku bisa memperbaiki kehidupanku. Maka itu Bapak Ibu sekalian kita lihat di dalam Kisah Rasul, pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Dikatakan begini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini Tuhan sendiri berkata bahwa Daud adalah orang yang dikenan oleh Tuhan dan melakukan segala kehendakku. Ya, mungkin ada di antara kita yang terheran-heran. Ini ayat pasti salah. Karena kita sudah tahu peristiwa yang sangat mengerikan dikerjakan oleh Daud, yaitu bagaimana ketika dia membunuh Uria, bagaimana ketika dia berzina dengan istri daripada Uria, ya kan? Itu Tuhan marah kepada Daud. Tapi yang luar biasa, Daud mau segera bertobat daripada kesalahannya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, tahun 2023 dimulai pada bulan Januari, biarlah menjadi komitmen setiap kita untuk seperti Daud yang berani berkata, Tuhan, ujilah aku, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kalau ada yang nggak benar, Tuhan, aku mau Tuhan memperbaikinya. Aku mau hidupku berkenan di hadapan-Mu. Itu penting sekali, Bapak Ibu sekalian, menjadi semangat kita di awal tahun 2023 ini. Dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-11 dikatakan begini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, kata Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Oh, ayat ini sangat powerful. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Ayat ini mau berkata lagi begini, melainkan aku, Tuhan, berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak mau bertobat, artinya kita hidup di dalam pemberontakan kepada Allah. Kita hidup di dalam dosa. Dan ingat, upah dosa itu adalah maut. Dan dosa itu selalu membawa kepada kehancuran. Dosa itu membawa orang untuk melorot, turun ke bawah. Bapak Ibu sekalian, yang namanya dosa itu memang nikmat, tapi itu cuman sementara. Yang namanya dosa itu nikmat, tapi cuman di awalnya. Dan dosa itu sangat merusak. Maka itu Tuhan tidak mau. Kita ini sebagai umat pilihannya
untuk hidup di dalam dosa. Yehezkiel tadi itu bicara tentang orang-orang Israel yang ada di pembuangan itu, di Babel. Tuhan nggak mau orang-orang Israel itu menjadi hancur. Seperti Tuhan juga tidak mau kepada kita hari ini untuk hidup kita menjadi hancur. Alkitab bilang bahwa kasih Allah itu begitu besar sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga barang siapa percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo rame-rame di awal tahun ini yang bisa kita kerjakan, ini bisa ada di dalam kendali kita, yaitu hidup di dalam pertobatan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Maka itu jangan izinkan lagi hati kita menuduh kita. Ya, yang celaka ini hati kita itu menuduh kita. Hati kita menuduh bilang gini, udah kamu itu udah nggak layak. Tuhan udah nggak mau sama kamu. Tuhan itu benci sama kamu. Kamu nggak punya masa depan lagi. Tolak tuduhan-tuduhan itu. Itu tipuan daripada si jahat. Sehingga menyebabkan kita nggak mau kembali kepada Allah atau tidak berani kembali kepada Allah. Dan saya udah ngalami yang namanya tuduhan-tuduhan itu. Maka itu kemudian saya hidup jatuh bangun di dalam dosa selama 4 tahun. Saya lebih mempercayai tuduhan daripada iblis itu yang mengatakan bahwa kamu tidak layak, kamu nggak pantas lagi. Tetapi ketika saya tolak semua itu, saya lebih mempercayai firman Tuhan, bahwa Tuhan mencintai dan mengasihi saya, dan ketika saya bertobat, Tuhan pulihkan hidup saya, dan Tuhan tidak pernah menolak saya. Kembali kepada Ratapan pasal 5 ayat yang ke-21 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dikatakan begini, bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak arti daripada perkataan bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan? Orang-orang Israel pada zaman di pembuangan di Babel, mereka kemudian akhirnya datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelumnya, hati orang-orang Israel ini jauh daripada Tuhan. Maka fresh start yang kedua di tahun 2023 ini, di tahun kebangkitan, yaitu dimulai dengan kehidupan doa. Bersama saya ucapkan dimulai dengan kehidupan doa. 2, 3, dimulai dengan kehidupan doa. Dosa membuat kita tidak suka berdoa. Dosa membuat kita jauh daripada Tuhan. Dosa membuat kita keluar dari Taman Eden. Tetapi pertobatan itu membawa kita kembali ke Taman Eden. Pertobatan membawa kita kembali suka berdoa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah tahun ini menjadi pilihan daripada setiap kita, menjadi keputusan daripada setiap kita. Tuhan, mulai awal tahun 2023 ini, aku nggak mau seperti soda yang dibuka dari botolnya atau dari kalengnya, kemudian keluar, meluap-luap, dan setelah itu padam. Tapi mulai tahun 2023 ini, dimulai bulan Januari ini, aku mau semangat untuk berdoa. Bulan Februari, aku mau semangat untuk berdoa. Bulan Juni, aku tetap semangat dalam doa. Bahkan nanti ketika akhir tahun, aku didapati tetap semangat di dalam doa. Bapak Ibu sekalian, ya kita punya satu acara yang luar biasa, yaitu doa fajar setiap hari.
setiap pagi mulai Senin sampai dengan hari Sabtu. Ini sudah memasuki tahun yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Itu dimulai 5:30 pagi. 5:30 pagi itu nggak pagi-pagi benar, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebetulnya setiap kita bisa meluangkan waktu untuk memulai kehidupan pribadinya dengan berdoa. Bapak Ibu sekalian tahu nggak? Waktu kita berdoa, sesuatu sedang terjadi di alam roh. Dan apa yang terjadi di alam roh itu akan menjadi kenyataan di bumi ini seperti apa yang sudah kita menangkan di alam roh. Kemenangan di alam hidup ini yang kita hadapi sehari-hari itu sangat ditentukan dengan kemenangan di alam roh. Maka itu Yesus sendiri dalam khotbahnya berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ke hadapanmu. Bapak Ibu sekalian, orang-orang Israel ada di pembuangan di Babel. Ya, ketika dia bertobat, maka dia memulai kebiasaan yang baru, kebiasaan yang segar, yaitu berdoa, berdoa, dan berdoa. Ya, akibatnya kemudian Tuhan pulihkan keadaan orang-orang Israel. Dan yang terakhir, dari Ratapan pasal 5 ayat 22 berkata begini. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, fresh start dimulai dari yaitu percaya akan belas kasihan dan pemulihan dari Tuhan. Yang terakhir, fresh start di tahun kebangkitan ini dimulai dengan percaya akan belas kasihan dan pemulihan dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, anak dia akan memiliki DNA yang sama dengan orang tua yang melahirkannya, ya. Dan kita-kita ini, Bapak Ibu sekalian, yang disebut sebagai anak-anak Allah juga memiliki DNA sorga, yaitu DNA Allah Bapa di sorga. Seperti orang tua mencintai dan mengasihi anak-anaknya, demikian juga Allah Bapa di sorga mencintai dan mengasihi kita. Orang Jawa punya satu pepatah yang luar biasa. Bilang begini, ya kan, kepada anak-anaknya ya. Orang tua itu teko lorone tapi ora teko patine, ya. Artinya orang tua itu mendisiplin anaknya itu dengan ditega-tegakan, tapi orang tua tidak pernah mengkehendaki kebinasaan atau kematian daripada anak-anaknya. Demikian juga Allah Bapa di sorga, dia tidak segan-segan untuk mendisiplin kita. Tetapi tujuan daripada disiplin Tuhan itu kepada kita di dalam kitab Yehezkiel pasal 29 jelas-jelas dikatakan, yaitu agar kita memiliki masa depan yang cerah dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, Pastor Lukas Kusuma, gembala senior kita, kapan hari pernah cerita waktu ke Prancis dia melihat lukisan Mona Lisa, ya. Ternyata lukisan Mona Lisa itu kecil saja, tidak terlalu besar seperti yang dibayangkan, ya. Nah, mengapa lukisan Mona Lisa dijaga sedemikian rupa dan harganya begitu mahal? Sebetulnya kalau kita lihat lukisan itu, kita akan bilang gini, apa sih yang menyebabkan lukisan ini mahal? Ternyata yang menyebabkan lukisan mahal itu karena pelukisnya. Pelukisnya bernama Leonardo da Vinci. Ya, di Indonesia saya pernah punya lukisan itu hadiah
daripada pemilik rumah. Saya tidak ngerti lukisan, ya. Ada tulisannya kumpul gitu ya, kecil di kanan sudut kanan bawah lukisan. Satu kali teman saya bilang, "Wih, ini lukisan mahal." Duh, kok bisa tahu kamu? Iya, itu ada tulisannya kumpul. Saya tanya, kumpul itu apa? Kumpul ini nama pelukisnya. Jadi lukisan, kalau lukisannya kumpul itu harganya mahal. Oh iya? Terus dia bilang, ini kalau kamu mau jual, aku beli lukisan ini sekian juta rupiah. Wih, saya juga surprise ya kan. Lukisan yang saya taruh di gudang sebelumnya, ya kan, kalau membersihkannya pakai sapu-sapu aja, ya kan. Wih, ternyata itu lukisan mahal karena pelukisnya kumpul. Nah, kemudian saya belajar tentang lukisan, ya kan, ada nama-nama pelukis yang terkenal di Indonesia. Itu misalnya Avandi, Basuki Abdullah, itu lukisannya harganya amat sangat super mahal, sampai miliaran rupiah. Kalau kita lihat lukisannya, mungkin kita nggak ngerti, cuman coretan-coretan. Tapi yang bikin mahal itu karena pelukisnya. Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah hasil lukisan daripada Allah Bapa di sorga. Kita ini masterpiece-nya Allah, nggak ada duanya, nggak ada cetakannya lagi, Bapak Ibu sekalian. Begitu selesai membuat kita, cetakannya dibuang dan tidak ada duanya. Kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Dan karena kita ini buatan Allah, seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, bahwa kita ini made in Allah. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Maka kita ini bernilai mahal, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan percayalah, kita ini yang diciptakan oleh Tuhan, kita ini juga disayangi oleh Tuhan, dan kita juga mendapat belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan juga mau memulihkan kehidupan kita. Di dalam Yesaya 61 ayat 7 sampai ayat 9, biarlah kedua ayat ini menjadi iman kita, menjadi pegangan kita. Dikatakan sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat di tahun 2022 atau di tahun 2021 atau di tahun-tahun yang lampau dari hidup kita. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Percayalah, kamu, kita, kami semua, tahun 2023 ini akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, di New York, di California, di mana lagi? Di Delaware, di Philadelphia, di Colorado, di Las Vegas, di Indonesia. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ayat 9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah belajar 3 hal tentang fresh start, agar supaya tahun ini kita benar-benar mengalami kebangkitan daripada Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, pemulihan daripada Tuhan itu nggak perlu nunggu pakai lama, ya kan? Seperti beberapa orang kalau pesan ke restoran, ya, pesan makanan ini, pesan makanan itu, ini, mas, nggak pakai lama ya, ya kan? Kan mesti ada pesannya gitu, ya kan? Nah, masih ingat nggak peristiwa anak bungsu? Bagaimana ketika anak bungsu kembali ke rumah bapaknya? Bapaknya nggak bilang gini, tunggu, ya kan? Tunggu sana, ya kan? Nanti aku lihat bagaimana kamu sungguh-sungguh atau tidak. Tetapi begitu anak ini kembali ke rumah bapak, bapak memberikan jubah yang terbaik, memberikan cincin, memberikan sepatu, dan juga memotongkan anak lembu tambun. Demikian juga
untuk setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau pulihkan kehidupan kita. Caranya gimana? Jangan pernah tanya caranya. Karena Tuhan punya cara apa yang tidak kita pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah ada di dalam hati kita. Tuhan sediakan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Yesaya 49 ayat 17, biarlah ini yang terjadi dalam hidup kita. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau akan meninggalkan engkau. Pesan Tuhan buat setiap kita di hari ini, tahun 2023 adalah tahun kebangkitan di area kerohanian, tahun kebangkitan di area keluarga, pekerjaan, karakter, dan kesehatan. Dan untuk mengalami kebangkitan yang dari Tuhan, mari mulailah hidup di dalam pertobatan. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Bangkit dari kemalasan berdoa. Mulailah berdoa lagi. Cari Tuhan, andalkan Tuhan, dahulukan Tuhan, dan percaya akan belas kasihan Tuhan dan percepatan pemulihan dari Tuhan itu terjadi. Bapak Ibu sekalian, satu kali saya pergi ke taman bermain. Kalau tidak salah, waktu itu Universal Studio, ya, bersama dengan istri dan anak-anak. Nah, saya kemudian, Bapak Ibu sekalian, ikut antrian, dan setelah masuk, pintunya itu dibuka, saya semestinya dapat urutan yang paling depan. Tetapi yang terjadi adalah ada orang-orang yang besar di belakang saya, anak-anak muda dalam tanda petik yang nakal, Bapak Ibu sekalian, dorong-dorong ya, dan dengan cepat merebut tempat saya yang paling depan itu, ya. Sehingga apa? Saya itu ada di urutan paling belakang. Hati ini kayaknya dongkol, ya kan? Kok ada ya orang-orang nggak aturan ini saya diserobot, ya kan? Dan kemudian pintu tertutup dan MC-nya bilang begini, sekarang ya yang ada di ruangan ini coba balik ke kanan, ya kan? Jadi suruh berbalik ke arah belakangnya. Sebab ternyata pintu tempat permainan itu ada di belakangnya. Dan waktu semua balik belakang, maka saya dan keluarga ada di urutan yang paling depan. Ya, saya kira tadi di urutan paling belakang, tapi ternyata sekarang ada di urutan paling depan. Itu namanya favor Tuhan, itu namanya percepatan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, tahun 2023 kita akan mengalami kebangkitan dan kita juga akan mengalami percepatan di dalam pemulihan. Yang kita pikir kita perlu sekian lama waktu, tapi ternyata sebentar lagi giliran kita untuk diangkat, dipulihkan, dipromosikan oleh Tuhan itu tiba, ya.